Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Wahyuni Syarifah. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fast fashion. Tapi kalian tahu gak apa itu fast fashion? Hari ini saya akan menggambarkannya dengan produksi massal pakaian dengan kecepatan tinggi yang mewakili tren terbaru dan tentunya dengan biaya rendah untuk memaksimalkan keuntungan. Dari definisi tadi, kita bisa menyimpulkan ada 4 aspek dasar yang mempengaruhi fast fashion. 4 aspek dari fast fashion yaitu yang pertama, cepat, murah, trendy, dan tentunya diproduksi massal. 4 aspek tersebut saling berkesinambungan satu sama lain dan saling memuji. Contoh yang pertama, pembuatan pakaian yang sangat cepat membantu mencerminkan industri tentang tren saat ini. Fast fashion juga terjadi karena adanya planned obsolescence atau keusangan yang terencana. Keusangan terencana sendiri adalah proses atau suatu sistem yang mengatur tentang keusangan suatu produk. Jadi sebenarnya ada masalah apa dengan fast fashion? Pada tahun 2018 diperkirakan fast fashion turut menyumbang sebesar 1,2 juta karbon dioksida per tahunnya, setara dengan atmosfer setiap tahunnya. Tahukah kalian, jeans yang kalian pakai setiap hari menggunakan atau terbuat dari air sebanyak 3.781 liter air. Cukup banyak bukan? Hanya untuk sepasang jeans saja loh. Pada tahun 2017, industri fashion menggunakan 79 miliar liter air atau setara dengan 32 juta kolam renang berukuran olimpiade. Ini merupakan konsumsi yang sangat banyak bukan? Sementara kita mengetahui masih banyak saudara-saudara kita di daerah lain yang mengalami krisis air dan krisis alam. Permasalahan yang ketiga, yakni polusi air dan serat mikro. Sungai Citarum terbukti dan sudah teruji terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia dikarenakan pabrik-pabrik tekstil di sekitarnya. Selanjutnya adalah serat mikro. Serat mikro merupakan permasalahan yang cukup besar di industri fashion karena serat mikro merupakan serat plastik yang terlepas dari baju kita saat dicuci. Sebuah studi pada tahun 2019 yang menggunakan 1000 liter air laut untuk dijadikan sampel ditemukan sebanyak 8, juta keping mikroplastik di dalamnya. Sangat mengerikan bukan? Permasalahan keempat yaitu pembuangan sumber daya yang sia-sia. Setiap tahun, 100 miliar pakaian dibuat tetapi tidak menjangkau ke tangan konsumen, yang pada akhirnya perusahaan-perusahaan menggunakan cara yang ekstrim untuk tidak mendapatkan kerugian. Contohnya, Burberry. Pada tahun 2017, mereka menghancurkan pakaian-pakaian dan barang-barang yang tidak laku atau tidak sampai ke tangan konsumen agar tidak mengalami kerugian. Mereka menghancurkan pakaian dan barang-barang lainnya yang bernilai sebanyak 28,6 juta euro. Burberry mengklaim bahwa tindakan tersebut atau pemusnahan barang-barang tersebut bertujuan untuk ramahnya lingkungan, tetapi mereka tidak memikirkan sumber-sumber daya yang sudah dipakai dan akhirnya terbuang begitu saja. Dan tentunya pemusnahan ini juga menggunakan energi yang sangat banyak. Dan juga perlu mengetahui bahwa fast fashion menggunakan penggunaan lahan yang sangat luas. Dari permasalahan-permasalahan tadi, teman-teman tentunya sudah bisa menyimpulkan dong bahwa fast fashion mempunyai dampak yang cukup banyak dan buruk, yang tentunya kita harus menghindari hal tersebut. Jadi, bagaimana solusinya untuk memerangi fast fashion tadi? Caranya cukup susah, tapi kalau kita terapkan akan berdampak. Kita dapat menggunakan kebalikan dari fast fashion, yakni slow fashion. Di dalam slow fashion, kita akan mengenal beberapa tahapan. Yang pertama, kenali dulu di lemari kalian ada apa saja. Kalian bisa menggunakan pakaian kalian berulang-ulang kali untuk menjaga ekosistem di dunia ini. Faktanya, di dalam lemari kalian
20-30% pakaian kalian tidak terpakai. Tahapan yang kedua adalah mengubah pola pikir. Maksudnya mengubah pola pikir di sini adalah kita tidak perlu terus-terusan membeli baju baru. Kita dapat memiliki baju baru dengan cara yang lain. Contohnya, barter atau menukar pakaian. Yang kedua, membeli second hand. Yang ketiga, kita bisa merecycle atau membuat baju baru dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi tidak akan terlaksana jika kalian tidak mengubahnya dari diri kalian sendiri. Coba pikirkan, berapa banyak pakaian yang kalian pakai hanya untuk merusak lingkungan kita, sementara kita hidup di lingkungan itu sendiri. Jadi, sampai kapan kalian akan terus menggunakan fast fashion? Sudah saatnya kita menggunakan metode slow fashion tadi. Kita sekarang sudah mengenal apa itu fast fashion dan slow fashion. Dibutuhkan waktu yang cukup lama atau perubahan sosial yang cukup lama untuk menanggulangi hal tersebut. Maka dari itu, ketika kita sudah mengerti permasalahan yang terjadi di lingkungan kita, alangkah baiknya kita membagikan apa yang kita ketahui, solusi apa yang kita punya bagi masyarakat sekitar. Penjelasan-penjelasan tadi saya kira sudah cukup untuk membuat teman-teman mengerti secara sekilas apa itu fast fashion dan mengapa slow fashion sangat dibutuhkan. Penggunaan sistem slow fashion mendorong kita untuk menjaga pola konsumsi dan pola produksi, yang dimana itu merupakan tujuan dari SDGs poin ke-12. Mari kita bersama-sama menjaga pola konsumsi dan pola produksi tersebut dengan menggunakan slow fashion. Dan baiknya kita melakukan itu bersama-sama agar mencapai tujuan tersebut lebih cepat. Saya Ayu Wahyunici Syarifah dan saya siap untuk membuat perubahan di masa mendatang.